Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjut masih mengenai kandungan dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MA LLB, yang insya Allah pada hari Jumat ini kita akan membahas tentang malaikat mencatat perbuatan manusia. Robi srohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Fungsi malaikat dalam bidang rohani yang lain yang amat ditekankan dalam Al-Qur'an ialah mencatat perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Malaikat ini disebut kiroman katibin atau juru tulis yang mulia. Nama ini diambil dari ayat Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. Dan sesungguhnya ada malaikat yang menjaga kamu, juru tulis yang mulia, mereka tahu apa yang kamu kerjakan. Surat 82 ayat 10-12. Dan di tempat lain Al-Quran mengatakan, tatkala dua malaikat menyambut, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri, ia manusia tak mengucap sepatah kata pun, kecuali di belakangnya terdapat malaikat pengawas yang sudah siap. Surat 50 ayat 17-18. Dan juga sama saja bagi dia, siapakah di antara kamu yang menyembunyikan ucapan dan siapa yang melahirkan itu, dan siapa yang tersembunyi pada malam hari, dan siapa yang keluar pada siang hari, baginya ada malaikat yang menjaga akibat perbuatannya. Di mukanya dan di belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Surat 13 ayat 10-11. Yang dimaksud menjaga pada ayat tersebut di atas ialah menjaga perbuatan manusia. Malaikat adalah makhluk niskala, maka dari itu cara malaikat mencatat perbuatan berlainan dengan cara manusia mencatat. Sebagaimana diterangkan di tempat lain dalam Al-Quran. Catatan malaikat itu sebenarnya berupa akibat yang dihasilkan oleh suatu perbuatan yang manusia tak mampu menghapusnya. Selanjutnya Al-Quran menerangkan bahwa pada hari kiamat akibat perbuatan itu akan ia dapati berupa kitab yang terbuka lebar. Jadi terang sekali bahwa yang dimaksud catatan perbuatan ialah akibat perbuatan itu sendiri. Beriman kepada malaikat. Jadi, fungsi malaikat dalam bidang rohani yang bermacam-macam itu masing-masing berhubungan dengan kebangkitan rohani manusia atau kemajuan rohaninya. Itulah sebabnya mengapa orang diharuskan beriman kepada malaikat di samping beriman kepada Allah. Al-Quran mengatakan sebagai berikut. Adapun perbuatan utama ialah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan kepada malaikat, kitab dan para nabi. Surat 2 ayat 177. Rasul beriman kepada apa yang diwahyukan kepadanya dari Tuhannya dan pula kaum mukmin. Mereka semua beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya. Surat 2 ayat 285. Menurut Al-Quran, beriman kepada sesuatu itu hakikatnya membenarkan suatu prinsip sebagai landasan bagi perbuatan. Oleh karena itu, beriman kepada malaikat berarti kita membenarkan adanya kehidupan rohani. Dan manusia harus mengembangkan kehidupan rohani itu dengan jalan melakukan perbuatan yang sesuai dengan bisikan malaikat dan menggunakan daya kemampuan pemberian Allah sebaik-baiknya.
Itulah sebabnya mengapa Al-Quran mengharuskan orang beriman kepada malaikat dan mengkafiri setan. Walaupun setan yang pekerjaannya membisikkan kejahatan kepada manusia, itu sama adanya seperti malaikat yang membisikkan kebaikan. Sudah tentu ini tidaklah berarti orang harus mendustakan adanya setan. Oleh karena itu beriman kepada malaikat harus berarti tiap-tiap bisikan baik, yaitu bisikan malaikat, harus ditaati benar-benar. Karena ini akan memimpin manusia menuju perkembangan rohaninya. Demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.